وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siang hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan sirah an-nabawiyah. Kita masuk ke pembahasan Islamnya Hamzah dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sebab. Bahkan disebutkan ada yang masuk Islam itu gara-gara celana dalam. Bagaimana bisa celana dalam membuat orang masuk ke dalam agama Islam? Yaitu disebutkan ada orang-orang Arab yang kuliah di Eropa, kemudian mereka tinggal di asrama dan pakaian mereka di laundry ya. Maka setiap hari tukang laundry ini keliling mengambil pakaian-pakaian yang mau mereka cuci. Sampai di suatu hari ketika tukang laundry ini ngambil ya, mungkin ini sudah sering yang mereka alami, ada pertanyaan dalam diri, kenapa celana dalamnya orang-orang Arab yang beragama Islam ini tidak bau pesing, tapi celana mereka yang non muslim terutama Nasrani ini bau pesing. Akhirnya muncul pertanyaan dalam dirinya, maka kemudian dia bertanya kepada orang-orang. Maka dijelaskan di dalam Islam itu kalau habis kencing maka harus cebok ya. Akhirnya ketika dia pelajari kemudian masuk ke dalam agama Islam ya, ini luar biasa ya, gara-gara celana dalam kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Cerita yang lain, ada orang mabuk bisa membuat orang masuk ke dalam agama Islam ya. Lagi teler mabuk bisa membuat orang masuk ke dalam agama Islam. Itu ketika orang-orang Arab sedang ke Eropa, mereka jalan-jalan, ada guide-nya ya. Kemudian dibawa keliling sampai akhirnya dibawa ke bar ya. Nongkrong-nongkrong sambil minum khamr. Orang-orang Arab ini ketika minum khamr, mereka masih sadar kalau khamr itu adalah haram. Sehingga mereka ketika lagi teler-teler itu beristighfar, bertobat kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Ketika temannya mengucapkan demikian, maka yang lain pun menimpali, semoga Allah juga ampuni saya. Temannya yang lain pun menimpali, semoga Allah ampuni saya. Maka gaibnya yang non muslim ikut menimpali, semoga saya juga diampuni oleh Allah. Kata orang Arab ini, oh kalau ente enggak bakal apa? Diampuni. Maka akhirnya dia cari tahu kenapa kalau saya nggak diampuni, kalau mereka apa? Diampuni. Ternyata dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia belajar Islam dengan baik, akhirnya masuk ke dalam agama Islam ya. Demikianlah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka orang tersebut akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Islamnya Hamzah dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang mana mereka berdua ini merupakan tokoh yang fenomenal, yang dikenal dengan kekuatan mereka. Kita mulai dari Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Beliau disebutkan seorang yang sangat kuat ya.
sehingga diceritakan beliau pernah tarung lawan singa dan dimenangkan oleh Hamzah ya. Jadi memang orang-orang dahulu itu kuat-kuat ya. Kalau kita baca sejarah peperangan para sahabat itu mereka luar biasa berjalan 1000 kilo yang kadang-kala tanpa alas kaki. Sekarang kita keluar pakai tanpa alas kaki, kira-kira gimana? Kita mungkin kepayahan, kelelahan, kecapean. Ini mereka jalan ratusan kilo itu dengan tanpa alas kaki. Makanya ada perang nanti akan kita ceritakan, perang namanya Zatul Riqa ya, perang Zatul Riqa. Riqa itu artinya adalah potongan-potongan kain. Karena mereka sampai di suatu tempat itu kaki mereka sudah pada berdarah, kuku-kuku mereka copot, maka mereka ambil kain kemudian dibuntalkan ke kaki mereka. Karena mereka kebanyakannya itu berperang tanpa alas kaki. Makanya Nabi SAW pada suatu peperangan, kalau nggak salah perang Badar, Nabi SAW berdoa, Allahumma innahum khufatun fahmilhum. Ya Allah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berjalan tanpa alas kaki, maka berikanlah kendaraan kepada mereka. Allahumma innahum jia'un fa'atimhum. Ya Allah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang lapar, berikanlah makan kepada mereka. Allahumma innahum muradun faksuhum. Ya Allah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telanjang, maka berikanlah pakaian kepada mereka. Jadi mereka orang-orang yang kuat ya. Yang juga disebutkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pada perang Mu'tah itu perang sampai pedangnya patah 9 pedangnya Khalid patah. Perang Yamamah juga disebutkan demikian, 9 pedangnya Khalid patah. Luar biasa ya. Kita kadang-kala main badminton satu babak aja sudah kewalahan. Ini Khalid perang ya. Perang Mu'tah itu kaum muslimin jumlahnya 3000. Musuhnya orang-orang Romawi berapa jumlahnya? 200.000 ya, 200.000. Maka wajar pedangnya Khalid ini 9 patah. Dan kalau kita lihat sejarah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, itu beliau habis perang Yamamah, beliau diperintah oleh Abu Bakar jalan menuju Persia, yaitu Irak. Perang di sana dengan 11 peperangan kalau tidak salah. Habis perang yang terakhir itu Khalid suruh pasukannya pulang, tapi bukan pulang ke Madinah, ke daerah di Irak. Khalid susun pasukan untuk balik, Khalid ikut. Kemudian diam-diam Khalid bin Walid itu kabur atau pergi meninggalkan mereka ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ya. Selesai haji, Khalid nyusul dan mereka belum sampai ke tempat ya. Bayangkan luar biasa ya orang-orang dahulu ya. Demikian juga dengan paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Apa hubungan Hamzah dengan Nabi SAW? Hubungan Hamzah dengan Nabi itu yang pertama adalah sebagai paman ya. Kemudian yang kedua adalah saudara sepersusuan. Siapa ibu susunya Hamzah yang sama dengan Nabi SAW? Yaitu Suwaibah ya, Suwaibah. Jadi saudara sepersusuan. Kemudian yang ketiga adalah teman main. Karena jarak umur Hamzah dengan Nabi SAW itu hanya 2 tahun ya. Jadi jaraknya hanya 2 tahun. Jadi Hamzah ini teman mainnya Nabi SAW. Sehingga Hamzah ini sangat kenal sekali sama Nabi SAW. Namun kenapa Hamzah tidak beriman? Ya belum beriman, lambat berimannya, yaitulah hidayah ya. Nanti Hamzah ini masuk ke dalam agama Islam di tahun 5 kenabian. Dan Nabi SAW ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi, itu pamannya tersisa berapa pamannya, Pak? Ada berapa paman Nabi ketika beliau diangkat menjadi rasul? Tinggal 4 ya, tinggal 4. 2 beriman, 2-nya tidak beriman. Siapa saja? Hamzah, Abbas, ini yang beriman. Kemudian yang tidak beriman Abu Lahab dan Abu Talib. Dan yang tidak beriman ini
ada yang memusuhi Nabi yaitu Abu Lahab, dan ada yang membela dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Thalib ya. Jadi ada yang memusuhi yaitu Abu Lahab, yang membela adalah Abu Thalib. Adapun Hamzah, dia ketika belum beriman dia tidak mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun juga tidak membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa penyebab dari masuk Islamnya Hamzah? Diceritakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk di Bukit Sofa. Jadi Nabi sedang duduk di Bukit Sofa, kemudian lewat rombongannya Abu Jahal. Jadi Nabi duduk sendirian di Bukit Sofa, lewat rombongannya Abu Jahal. Ketika Abu Jahal melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendirian, maka dicaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dihina habis-habisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam saja. Inilah yang diajarkannya dalam agama kita. Ketika kita dicaci maki, dihina-hina, maka kita diperintahkan untuk diam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang pengasih ya, wa ibadur rahman, mereka adalah yang berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati. Dan ketika orang-orang yang jahil mengajaknya berbicara, maka jawaban mereka adalah perkataan yang mengandung keselamatan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dicaci maki oleh Abu Jahal, beliau diam. Karena Nabi diam, maka Abu Jahal jengkel. Akhirnya ambil batu dilempar kepala Nabi sampai berdarah. Ternyata apa yang dilakukan oleh Abu Jahal ini dilihat oleh budaknya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini siapa? Abdullah bin Jud'an ini orang baik tapi tidak beriman. Dia orang baik ya. Mungkin karena budaknya ini sering melihat tuannya melakukan kebaikan, maka dia pun ada sisi kebaikan dalam dirinya meskipun dia tidak beriman ya. Tapi ada rasa kasihan dan iba melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci maki dan dilempar batu oleh Abu Jahal. Maka ketika Hamzah datang habis berburu ya. Ketika Hamzah datang habis berburu, ditemui sama budaknya Abdullah bin Jud'an. Hamzah, kalau seandainya engkau tadi lihat keponakanmu dicaci maki sama Abu Jahal dan dilempar dengan batu, maka Hamzah pun langsung emosi ya. Dia paman yang gak pernah membela ya, mungkin kepikirannya saya ini paman tapi gak pernah membela keponakan ya. Dan terbakar api fanatisme, maka dia langsung cari Abu Jahal. Dia tahu tempat nongkrongnya Abu Jahal itu di dekat Ka'bah. Maka ketika Hamzah melihat Abu Jahal, langsung dipukul pakai busurnya sampai kepalanya Abu Jahal ini berdarah. Kemudian Hamzah mengatakan, atashtumu wa ana ala dini. Apakah engkau mencaci maki dia, yaitu Muhammad, sedangkan aku sudah berada di atas agamanya? Padahal Hamzah ini belum masuk ke dalam agama Islam, tapi dia ngaku-ngaku sudah masuk Islam. Kamu mencela dia, mencaci maki dia, sedangkan aku sudah masuk ke dalam agamanya Muhammad. Disebutkan teman-temannya Abu Jahal ini sudah bangkit mau mukulin Hamzah, tapi ditahan sama Abu Jahal. Biarkan dia ya, biarkan Abu Umarah, karena memang tadi aku yang salah, sudah mencaci maki habis keponakannya. Kemudian Hamzah pulang. Ketika dia pulang, dia bingung ya, saya ini belum Islam tapi kenapa saya ngaku-ngaku apa? Islam. Dia bingung, akhirnya dia melakukan seperti istikharah, yaitu dengan dia berkata kepada dirinya sendiri, mengatakan, masalatu, apa yang aku sudah lakukan, Allahumma in kana rusydan faj'al tasdiqahu fi qalbi. Ya Allah, apabila memang itu benar-benar petunjuk, maka tancapkanlah petunjuk tersebut di dalam hatiku. Wa illa faj'al li mimma waqa'tu mahraja. Kalau memang bukan petunjuk, maka berikan kepadaku jalan keluar. Jadi Hamzah bingung ya. Dia sudah mengucapkan di hadapan Abu Jahal dan teman-temannya masuk Islam, padahal belum masuk Islam.
Akhirnya Hamzah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, curhat kepada Nabi, minta petunjuk kepada Nabi. Maka didakwahi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Hamzah pun masuk ke dalam agama Islam. Inilah jalan hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Hamzah. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah Hamzah masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin satu lagi masuk ke dalam agama Islam dari orang musyrikin yang kuat. Ya. Jadi kalau sudah ada dua yang kuat ini masuk Islam, maka Islam akan apa? Akan jaya, akan kuat. Ya. Tidak lagi ditindas sama orang-orang musyrikin Quraisy. Maka Nabi butuh satu lagi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai. Umar atau siapa? Abu Jahal. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, muliakanlah Islam ya dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai, imma Abu Jahal, imma Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memilih Umar bin Khattab yang masuk ke dalam agama Islam. Dan Umar ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah seorang yang terkenal keras, ya, terkenal keras dan keras permusuhannya terhadap Islam. Jadi Umar ini terkenal keras dan kuat permusuhannya terhadap Islam. Namun meskipun seorang itu dia keras, ya, terlihat mustahil masuk ke dalam agama Islam, namun tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala itu melembutkan hati seseorang dengan cara Allah. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di sisi Ka'bah. Kemudian Nabi ketika itu baca surat Al-Haqqah. Umar bin Khattab ketika mendengar Nabi membaca surat Al-Haqqah, Umar merasa ini syair-syair yang begitu indah. Jadi dia merasa Al-Quran itu adalah apa? Syair yang tersusun dengan indah. Makanya di dalam surat Al-Haqqah itu lewat ayat dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Al-Quran itu bukan perkataan apa para penyair. Sedikit sekali di antara kalian yang beriman. Kemudian ketika Umar dengar ternyata Al-Quran itu bukan perkataan para penyair, maka terbetik dalam hati Umar, oh kalau begitu ini perkataan dukun, ya. Maka ayat selanjutnya mengatakan wala biqauli kahin qalilan ma tadakkarun. Bukan juga perkataannya dukun dan sedikit sekali di antara kalian yang mau mengambil pelajaran. Dari sinilah kemudian tersentuh ya hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai disebutkan ketika ada sahabiat yang mau ikut hijrah ke Habasyah, namanya Ummu Abdillah Laila bintu Abi Hazmah. Ketika lagi siap-siap mau hijrah lewat Umar, maka Ummu Abdillah ini ketakutan karena ketika itu suaminya lagi nggak ada. Ketika Umar lewat dia ketakutan, apalagi kemudian ditanya sama Umar, Innahul intilaq ya Ummu Abdillah, apakah engkau benar-benar mau pergi wahai Ummu Abdillah? Maka Ummu Abdillah ini menjawab, iya, ya, karena kami tinggal di sini kalian tindas, maka kami cari bumi Allah yang lain sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberi solusi kepada kami. Maka ketika Ummu Laila menjawab demikian, apa jawaban Umar? Jawaban Umar ini jawaban yang tidak disangka-sangka sama Ummu Abdillah. Umar mengatakan, sahibakumullah, semoga Allah menemanimu dalam perjalanan. Kaget Ummu Abdillah, kok tiba-tiba lembut Umar ini, ya.
Kemudian ketika suaminya datang, suaminya ini namanya Amir bin Rabi'ah. Ketika suaminya datang, maka Ummu Abdillah cerita kepada suaminya, tadi Umar lembut sekali, ya, sepertinya dia mau masuk ke dalam agama Islam. Maka apa kata suaminya? Kamu yakin ya Umar itu mau masuk Islam? Umar itu nggak bakalan masuk Islam sampai onta bapaknya Al-Khattab masuk ke dalam agama Islam, ya. Jadi Umar nggak mungkin masuk Islam sampai onta bapaknya masuk apa? Islam. Mungkin nggak onta masuk Islam, nggak mungkin, ya. Artinya mustahil Umar itu masuk Islam karena permusuhannya Umar yang begitu keras terhadap kaum muslimin. Namun hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan Umar, ya, ini penyebab masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pergi sambil menghunuskan pedang untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia ketemu sama seorang yang bernama Nu'aim bin Abdillah An-Najjam, ya. Nu'aim bin Abdillah An-Najjam Al-Adawi, satu suku sama Umar dari Bani Adi. Kemudian ditanya sama Nu'aim, mau kemana kau hai Umar? Uridu Muhammad, saya pengen membunuh Muhammad. Karena ini orang sudah buat kacau, membuat orang-orang itu apa? Bercerai-berai, sampai akhirnya terjadi pemukulan antara Hamzah dengan apa? Abu Jahal. Padahal ini sebelumnya nggak ada, ya, ibaratnya. Dan Abu Jahal ini ada hubungan kekerabatan sama Umar. Abu Jahal ini pamannya Umar dari jalur ibu, ya. Jadi ibunya Umar itu namanya Hantamah bin Hisham, dan Abu Jahal ini namanya siapa nama aslinya? Amr bin Hisham, ya, Amr bin Hisham. Jadi Abu Jahal ini pamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abu Jahal ingin Umar Ibn Khattab ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ibaratnya yang menurut dia membuat banyak kerusakan, membuat bapak dan ibu terpisah, kemudian terjadi ada pemukulan antara Hamzah dengan Abu Jahal. Melihat Umar yang begitu meluap-luap emosinya, ada kekhawatiran dalam diri Nu'aim bin Abdillah An-Najjam. Kalau dia langsung pergi ke Nabi, Nabi lagi ada di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Kalau seandainya langsung pergi, Umar akan curiga. Maka dialihkan emosinya Umar ini dengan apa? Yaitu dengan memberi kabar bahwa ada dari kerabatnya Umar yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Saudarinya yang bernama Fatimah bintil Khattab itu sudah masuk ke dalam agama Islam bersama suaminya Sa'id bin Zaid, ya. Jadi dikasih tahu, wahai Umar, ada saudarimu yang sudah masuk Islam. Siapa? Fatimah bintil Khattab. Maka Umar semakin muncak emosinya, lupa sama tujuan awal untuk membunuh Nabi. Mau diselesaikan dulu apa? Saudarinya. Langsung dia pergi ke rumah saudarinya, yaitu Fatimah bintil Khattab. Ketika sampai di dekat rumahnya Fatimah bintil Khattab, dia dengar sayup-sayup saudarinya ini bersama suaminya Sa'id bin Zaid lagi belajar Al-Quran. Yang mengajarinya siapa? Yang mengajarinya adalah sahabat Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Ketika Umar dengar, Umar langsung gedor-gedor, ya. Ketika Umar gedor-gedor, Khabbab ini langsung kabur, langsung loncat, dia sembunyi. Karena Khabbab ini dia orang lemah, dia budak yang sering disiksa sama orang-orang musyrikin Quraisy. Sampai disebutkan dia pernah disiksa, disuruh tidur di atas bara. Makanya mendengar Umar yang dikenal keras, kasar, dia takut, dia langsung loncat sembunyi, ya. Begitu Umar masuk, Umar langsung mau menampar suami adiknya. Ketika Umar mau nampar, ditangkis sama saudarinya Fatimah bintil Khattab. Kemudian mungkin saking kerasnya pukulan Umar sampai mengenai wajah saudarinya. Akhirnya keluar darah, maka Umar pun merasa iba.
Ketika Umar melihat saudarinya bercucuran darah, akhirnya dia merasa kasihan, merasa iba, maka dia mengatakan, tadi apa yang kamu baca? Maka kata adiknya, kau nggak boleh sentuh, engkau najis, ya engkau najis karena kemusyrikan. Maka Umar pun langsung pergi mandi, habis mandi datang, serahkan apa yang tadi kamu baca. Maka diserahkan, kemudian Umar membaca, pas membaca surat apa? Surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ketika selesai membaca, ya, akhirnya tersentuh hati Umar, memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam. Ketika Umar ya tersentuh ya dengan bacaan Quran tadi, akhirnya memutuskan masuk ke dalam agama Islam, barulah Khabbab keluar, ya. Khabbab keluar kemudian mengatakan, engkaulah yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam agama Islam. Aku pernah mendengar Nabi berdoa, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang kau cintai, Abu Jahal atau Umar. Ternyata engkau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masuk Islamnya Umar ini berjarak 3 hari dari masuk Islamnya Hamzah. Jadi Hamzah sudah masuk Islam, selang 3 hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Umar ini dibawa sama Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ketika dibawa di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ini ada sekitar 40 sahabat. Jadi sahabat itu mereka masuk Islam tapi masih menyembunyikan apa? Keislaman mereka. Karena kalau mereka menampakkan keislaman, mereka bisa apa? Bisa disiksa. Jadi mereka menyembunyikan keislaman mereka, dan mereka belajar itu di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikenal rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ini sebagai madrasah. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya. Disebutkan ada sekitar 40 sahabat ya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Di situ juga ada Nabi dan ada paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian ketika orang-orang melihat Umar menuju rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, mereka ketakutan. Ada Umar datang. Ya. Maka kata Hamzah, kalau tujuannya baik kita sambut. Kalau tujuannya buruk, biar aku yang membunuh dia dengan pedangnya sendiri. Ya, ini kata Hamzah. Maka Umar pun datang. Ketika Umar datang, langsung bertemu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan langsung ditarik ya bajunya Umar. Sampai kapan wahai Ibn Khattab? Akhirnya Umar pun langsung mengucapkan kalimat syahadat, masuk ke dalam agama Islam. Ketika Umar masuk ke dalam agama Islam, ya, maka Umar langsung mengatakan ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, bukankah kita berada di atas kebenaran? Iya. Lalu kenapa kita sembunyi di sini? Ngapain kita sembunyi-sembunyi? Ayo kita keluar, kita tampakkan apa? Tampakkan keislaman kita. Maka kemudian disetujui sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarlah mereka dari rumah Al-Arqam bin Abil Arqam menuju Ka'bah. Dibagi 2 barisannya. Tadi ada 40 dibagi 20-20 ya, atau dibagi 2. Yang pertama dipimpin oleh Hamzah, yang kedua dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari sinilah kemudian Umar itu digelari dengan apa? Al-Faruq, ya, sang pembeda. Jadi keluar menuju Ka'bah, memamerkan keislaman apa? Keislaman mereka. Dan disebutkan ketika sampai di Ka'bah itu Umar gak lihat Abu Jahal, gak lihat pamannya, mana ini Abu Jahal. Maka selesai memamerkan keislaman mereka di depan Ka'bah, Umar menuju rumah Abu Jahal. Ketika sampai disambut baik sama Abu Jahal, tapi begitu disambut baik Umar langsung mengatakan, saya sudah masuk ke dalam agamanya Muhammad. Abu Jahal langsung apa? Abu Jahal langsung marah, dia banting pintu sambil mengatakan, semoga Allah memburukkanmu dan memburukkan berita yang kau bawa. Kemudian Umar mencari orang yang bernama Jamil bin Ma'mar al-Jumahi.
Jamil bin Ma'mar al-Jumahi ini siapa? Jamil bin Ma'mar al-Jumahi ini adalah orang yang mulutnya ember. Mulut ember itu bagaimana? Ada berita dikit langsung apa? Langsung disebar. Jadi dia cari, kemudian dia mengatakan, wahai Jamil, saya sudah masuk Islam. Gak pandang, gak nunggu apa-apa, Jamil langsung apa? Hilang. Langsung mengumumkan akan keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian pada akhirnya disebutkan Umar ini dipukuli sama mereka. Ya namanya dipukuli, dikeroyok, ya kalah juga Umar. Tapi kemudian Umar mengatakan, tunggu, kalau kami ini sudah 300, kami akan kalahkan kalian. Dan ucapan Umar ini benar. Di perang Badar, kaum muslimin jumlahnya 300 melawan musyrikin 1000, dan mereka bisa dikalahkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya 300. Ya, inilah keislaman daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketika Umar sudah masuk Islam, keislaman yang kuat, ya, yang nanti pada akhirnya beliau diangkat menjadi apa? Menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan diangkatnya Umar menjadi khalifah oleh Abu Bakar ini dengan istikhlaf. Ya, istikhlaf itu apa? Ditunjuk ya langsung oleh pemimpin sebelumnya. Jadi langsung diangkat. Tapi sebelum diangkat Umar menjadi khalifah oleh Abu Bakar, Abu Bakar ini berkonsultasi dulu sama sahabat-sahabat senior. Di antara yang diajak berkonsultasi adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ditanya sama Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang Umar? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, wallahi, ya, dia demi Allah adalah yang paling utama di antara kita. Setiap orang itu terlintas kalau ditanya siapa yang paling mulia, siapa yang paling utama setelah Abu Bakar, pasti jawabannya adalah Umar. Akan tetapi kata Abdurrahman, ada sisi yang kurang dari Umar, yaitu apa? Beliau adalah orangnya keras, orangnya keras. Maka kata Abu Bakar, Umar itu keras karena ingin menandingi aku yang lembut. Ya, jadi Umar itu keras karena ingin menandingi aku yang lembut. Makanya disebutkan ya, Abu Bakar ini kan lembut, Umar apa? Keras. Sampai ketika ada dua sahabat yang minta tanah kepada Abu Bakar. Abu Bakar, ada tanah nih di dekat kami yang sudah mati, tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Boleh nggak tanah itu untuk kami, biar kami apa? Tanam. Maka Abu Bakar, ya orang yang lembut, apalagi dua orang ini di masa Nabi suka apa? Suka dibantu. Maka kata Abu Bakar, silahkan pakai aja. Tapi ini ada surat ya, kamu minta saksi kepada Umar. Maka mereka bawa surat sakti dari Abu Bakar agar Umar ini menjadi apa? Saksi kalau tanah ini sudah dikasih sama Abu Bakar. Apa yang terjadi, Pak? Sampai surat itu kepada Umar, suratnya langsung diludahi sama Umar. Suratnya Abu Bakar, suratnya Khalifah diludahi sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diludahi, dihapus. Ya. Kemudian Umar mengatakan, kamu dulu memang suka dibantu sama Nabi, tapi kan itu dulu, ya. Ketika kamu baru masuk Islam, sekarang kamu sudah lama masuk Islam. Akhirnya mereka datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, yang khalifah kamu atau dia? Yaitu Umar. Kata Abu Bakar, dia yang khalifah. Kalau dulu dia apa? Mau. Kemudian datang Umar, ya. Tanya sama Abu Bakar, itu tanah punya kamu atau punya negara? Itu punya negara. Kenapa kamu kasih? Lihat kerasnya apa? Kerasnya. Kenapa kamu kasih? Dan Umar seorang selain keras memang dia berhati-hati ya. Dia berada di atas apa? Bila itu di atas kebenaran, dia berani apa? Keras. Kenapa kamu kasih? Kata Abu Bakar, sudah, tadi aku sudah minta persetujuan dari sahabat-sahabat yang lain. Emangnya itu cukup? Kata Umar. Apakah semua kaum muslimin itu ridho kalau tanah ini dikasihkan kepada dua orang ini? Maka kata Abu Bakar, itulah kenapa dulu aku itu pengen engkau saja yang menjadi apa? Khalifah, ya. Jadi kerasnya Umar untuk menandingi lembutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kata Abu Bakar, nanti kalau Umar jadi khalifah, dia akan apa? Dia akan lembut.
Kalau Umar jadi khalifah dia akan lembut. Ya. Kemudian yang dimintai pendapat juga adalah Utsman. Utsman ditanya, wahai Utsman, bagaimana menurutmu tentang Umar? Maka kata Utsman, engkau yang lebih tahu. Engkau kan yang senantiasa bersama dengan Umar. Kata Abu Bakar, iya, tapi aku minta pendapatmu bagaimana? Maka kata Utsman mengatakan, Umar itu setahu aku, apa yang dia sembunyikan lebih baik daripada apa yang dia tampakkan. Jadi apa yang dia sembunyikan lebih baik daripada apa yang dia tampakkan. Kalau kita kan, apa yang kita sembunyikan lebih buruk daripada apa yang kita tampakkan. Benar nggak Pak? Kita kalau lagi di masjid, lagi sama teman-teman, kadang-kala buka YouTube-nya itu pengennya lihat apa? Potongan-potongan video Ustaz, kajian, ya. Tapi kalau sudah masuk kamar, tontonannya beda lagi, ya. Kalau di masjid banyak orang kita ngaji, tapi kalau di kamar sendirian beda lagi, ya. Kita pegang apa? Pegang HP, scroll media sosial. Itu kita. Apa yang kita sembunyikan lebih buruk daripada apa yang kita tampakkan. Biasanya demikian. Tapi kalau Umar, kata Utsman, apa yang dia sembunyikan itu lebih baik daripada apa yang dia tampakkan. Bisa jadi terlihat Umar itu sholatnya kalau dilihat sama orang singkat, tapi ketika sendirian di pertengahan malam sholatnya panjang. Mungkin yang dilihat Umar itu sedekahnya sekian, tapi yang disembunyikan itu lebih banyak lagi. Maka kemudian kata Abu Bakar, aku angkat Umar, ya, aku angkat, ya, dia, atau apa ya perkataannya Abu Bakar, ya. Ya, jadi Abu Bakar minta kamu tulis wasiat, ya, aku jadikan, ya, sebagai pemimpin di tengah-tengah kalian, ya, si Fulan, ya, baru mau ngomong Umar, Abu Bakar ini kemudian pingsan. Maka kemudian ketika Abu Bakar pingsan, buru-buru sama Utsman itu ditulis Umar, ya. Jadi aku angkat di tengah-tengah kalian, ya, maksudnya itu mau lanjut Umar, tapi Abu Bakar keburu pingsan. Maka sama Utsman langsung ditulis Umar, ya. Ketika ditulis Umar, Abu Bakar siuman. Abu Bakar sadar. Kamu tulis apa tadi? Kamu sudah tulis belum? Coba baca wasiatnya. Aku angkat di tengah-tengah kalian, ya, Umar, kata Abu Bakar, ya. Ya, gak apa-apa, itu memang itu yang aku inginkan. Dan engkau adalah orang yang khawatiran, wahai Utsman. Kenapa Utsman langsung buru-buru tulis Umar, Pak? Kenapa langsung ditulis buru-buru Umar? Ya, karena memang Utsman tahu kalau Abu Bakar ini pengen nunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan khawatirnya kalau Abu Bakar ini meninggal, isi wasiatnya Abu Bakar kosong, akan terjadi perselisihan. Akan terjadi perselisihan. Makanya langsung diburu-buru ditulis oleh Utsman, ya, Umar yang diangkat sebagai khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah masuk Islamnya Hamzah dan Umar? Yang pertama adalah kekuatan doa. Jangan kita remehkan doa. Kalau kita lihat saudara kita ada yang susah sekali untuk mengerjakan sholat, ya, masih suka maksiat, maka jangan remehkan doa, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW berdoa agar Umar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tadi kita sudah dengarkan perkataan dari Amir bin Rabi'ah bahwasanya Umar tidak akan masuk Islam sampai onta bapaknya masuk ke dalam agama Islam. Jadi jangan remehkan kekuatan doa. Abu Hurairah, ibunya pernah mencaci maki Nabi SAW. Maka Abu Hurairah sedih. Orang yang dia cintai mencaci maki orang yang paling dicintai, yaitu Nabi SAW. Maka Abu Hurairah pergi kepada Nabi, minta, wahai Rasul, doakan supaya ibunya Abu Hurairah masuk Islam.
Maka Nabi langsung berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka ketika Abu Hurairah pulang, ibunya lagi mandi. Tahan Abu Hurairah, jangan masuk dulu ya. Selesai mandi, Abu Hurairah masuk, langsung uminya mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Langsung masuk ke dalam agama Islam. Jadi kita jangan remehkan doa. Kemudian yang kedua, jangan putus asa dalam berdakwah. Jangan putus asa dalam berdakwah. Ini pelajarannya kita ambil tadi dari perkataannya Amir bin Rabi'ah, bahwasanya Umar tidak akan masuk Islam sampai onta bapaknya masuk ke dalam agama Islam. Jadi sekalipun kita lihat saudara-saudara kita atau teman-teman kita atau tetangga-tetangga kita sepertinya mustahil, ya berat kemungkinan mereka ini dapat hidayah, maka jangan sampai kita putus asa. Terus kita dakwahi apa? Kita dakwahi mereka. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yang ketiga, hidayah itu berproses ya. Hidayah itu berproses. Seorang awalnya mungkin tersentuh, tidak langsung dia mengutarakan tertarik dengan apa? Islam, tapi berproses. Hidayah itu apa? Berproses. Sebagaimana disebutkan dahulu, sebagian sahabat itu masuk Islamnya karena dunia. Jadi mereka masuk Islam itu karena iming-iming dunia. Seperti Sofwan bin Umayyah yang keras permusuhannya terhadap Islam, dikasih 300 onta sama Nabi, langsung apa? Langsung masuk Islam. Langsung dia mengatakan, tadinya Muhammad orang yang paling aku benci, sekarang Muhammad adalah orang yang paling aku apa? Cintai. Jadi hidayah itu berproses ya. Kadang kala orang tertarik sama dakwah, tertarik sama Islam itu karena iming-iming dunia. Oleh karena itu seandainya ada saudara kita yang ikut pengajian bersama kita dari kalangan wanita misalkan, dia datang tanpa pakai kerudung, jangan kita sinisin, jangan kita apa? Jangan kita sinisin. Berproses. Bisa jadi nanti lambat laun datang lagi sudah sempurna pakaiannya. Begitu juga misalkan ada teman kita biasa di tempat kajian itu ada makan siangnya misalkan ya. Jadi kalau ada makan siang biasanya yang hadir apa? Yang hadir ramai. Atau ada sarapan paginya biasanya yang hadir apa? Ramai. Mereka tunggu-tunggu. Ya, mereka tunggu-tunggu nanti selesai pengajian, nah ada makan. Ya, biasanya seperti itu. Jangan ketika ada yang hadir, kayaknya kamu kalau ada makan aja baru apa? Hadir. Ya, jangan. Ya, mungkin dia datang awalnya tujuannya karena pengen dapat makan. Tapi lama-lama ketika sering dengar, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tanamkan hidayah di dalam dirinya ya. Jadi hidayah itu berproses. Kemudian pelajaran yang berikutnya, kejadian buruk terkadang menghasilkan kebaikan. Kejadian buruk terkadang menghasilkan kebaikan. Ini pelajarannya kita ambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicaci maki sama Abu Jahal, bahkan sampai dilempar batu, kepala Nabi apa? Berdarah. Namun kejadian buruk ini menghasilkan kebaikan, yaitu apa? Masuk Islamnya paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Jadi kadangkala kejadian yang buruk itu mendatangkan kebaikan. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan di dalamnya itu ada apa? Ada kebaikannya. Jadi kadang-kadang kita nggak suka, padahal di situ ada kebaikan yang sangat banyak. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah prioritas dakwah kepada pembesar. Jadi kalau bisa kita dakwah itu kepada pemuka-pemuka agama, kepada orang-orang yang memiliki pengaruh, sebagaimana Hamzah, Umar. Ini adalah orang-orang yang memiliki apa? Pengaruh. Jadi kita prioritaskan dakwah itu kepada apa? Kepada pembesar-pembesar. Karena kalau pembesarnya sudah dipegang, biasanya bawahannya akan apa? Ikut. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau amana bi asyaratun minal yahud, la amana bil yahud."
Seandainya ada 10 orang Yahudi masuk Islam, maka semua orang-orang Yahudi akan ikut masuk ke dalam agama Islam. Jadi seandainya 10 pembesar Yahudi masuk Islam, maka niscaya orang-orang Yahudi yang lainnya seluruhnya akan ikut masuk ke dalam agama Islam. Kemudian pelajaran yang terakhir, besarnya keutamaan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besarnya keutamaan membela Rasulullah. Hamzah yang membela Nabi, padahal ketika itu dia belum beriman, maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada Hamzah. Ini menunjukkan besarnya keutamaan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang sekarang ini membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.